Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sahabat YouTube sekalian di channel sederhana ini. Saya atas nama Ian. Dan pada kesempatan video ini saya akan membagikan tips dan tutorial cara pembuatan tower air ya, seperti ini. Tapi bukan yang ini kita buat, nanti kita membuat versi aslinya ya. Jadi kebetulan di sini saya mendapatkan pesanan atau garapan pembuatan tower air ya. Jadi tidak ada salahnya saya membuatkan videonya untuk sahabat YouTube sekalian yang saya bagikan secara cuma-cuma ya. Dan moga saja ilmunya bermanfaat buat kalian, dan bagikan video ini kepada sahabat kita yang lain supaya bermanfaat juga ya, dan merupakan amal ibadah untuk kalian dan saya sendiri. Karena apa, berbagi itu indah sahabat YouTube sekalian. Dan untuk mempersingkat durasi waktu ya sahabat sekalian, langsung saja kita ke tutorial cara pembuatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ya sahabat sekalian, di sini saya akan menjelaskan hasil akhirnya saja ya, tanpa mengurangi inti dari video ini sendiri, karena durasinya terlalu panjang dan kebetulan memori HP kita penuh ya sahabat sekalian. Dan inilah contoh tower air yang telah kita buat tadi. Ukurannya untuk tetmon atau tandon air 1000 liter ya. Dan untuk tingginya sendiri ini kurang lebih 1 meter. Untuk bahan yang kita gunakan, kita menggunakan besi siko
4x4 ya, dengan ketebalan 2 mili. Jadi saya sarankan untuk sahabat sekalian ya, kalau ingin membuat tandon air atau tower air untuk ukuran 1000 liter, usahakan memakai besi 44 ya, rekomendasi dari saya supaya lebih kokoh lagi. Untuk lebarnya sendiri biasanya tandon air ukuran 1000 liter itu diameternya 95 ya. Jadi untuk membuat lebar ini sendiri saya menggunakan ukuran kurang lebih semeter 21 ya sahabat sekalian. Jadi supaya nanti ada celah di antara kotak ini ya, supaya tidak terlalu mepet. Dan untuk pagarnya usahakan diarahkan keluar ya sahabat sekalian, supaya yang bagian dalam ini kalau tangki airnya sekiranya roboh atau meleset, dia terkena bagian dalam ini ya sahabat sekalian. Dan untuk jarak ini saya buat untuk untuk as tengahnya saya buat 22 cm ya. Untuk isi kekosongannya 18 cm ya, cukup rapat untuk tandon air ya. Karena lebih rapat lebih baik sahabat YouTube sekalian, karena untuk menopang beban, jadi tekanan tidak terlalu. Jadi kalau dia lebih renggang, tekanannya akan lebih banyak menekan ya, dan lama kelamaan nanti tangki airnya jebol atau bolong ya. Jadi usahakan lebih rapat ya sahabat sekalian. Untuk tingginya sendiri kurang lebih 1 meter ya sahabat sekalian. Untuk konstruksi sebenarnya sama ya, untuk bagian kakinya walaupun 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, konstruksinya tetap sama ya, hanya saja yang bagian ini ya yang membedakan. Jadi untuk 1 meter ya ada skur ini, untuk ke bawahnya nanti yang ini kita langsungkan belok ke sini ya sahabat sekalian. Jadi tampak dia seperti menyilang seperti ini ya. Untuk lebar bawah itu dengan ini usahakan sama dengan yang bagian atas ya sahabat sekalian, seperti yang ini dengan yang ini ya, jadi berimbang. Untuk yang bagian ini juga usahakan diletakkan di sini ya, jangan di ujung, karena tekanan terlalu banyak di bagian tengah sahabat sekalian, tekanan airnya. Jadi kalau kita letakkan di ujung, ini lama kelamaan bengkok ya. Jadi usahakan letakkan di bagian sini seperti ini, dan seperti ini juga ya. Dan yang ini arahkan ke bagian luar ya sahabat sekalian. Nah, kita butuhkan yang ini saja supaya nanti dinding tangki airnya kalau meleset terkena bagian ini ya, tidak terkena bagian tajamnya seperti ini. Dan usahakan menggunakan bahan siku ya sahabat sekalian, karena siku menurut saya tahan air dan tahan panas ya. Kalau menggunakan holo dia mengandung air, jadi cepat mengarat. Dan apabila videonya bermanfaat buat sahabat sekalian ya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan tutorial-tutorial seputar dunia pengelasan ya sahabat sekalian.